gitu. Jadi kayak dia tuh bukan yang alay-alay yang gimana ya, ala-ala yang kaleng-kaleng gitu loh. Gimana ya menceritakan, pokoknya gitulah. Halo people, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini, di bulan Maret ini, di awal Maret, aku bakal kasih tahu kalian beberapa buku yang sudah aku baca di antara Januari dan Februari. Sekaligus aku mau kasih tahu kalian buku-buku yang bakalan aku baca di bulan ini, di bulan Maret. Tapi sebelum videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya, biar aku semangat buat videonya. Oke, jadi bulan Januari itu dan bulan Februari aku lumayan banyak membaca buku dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi tahun lalu itu mungkin kuantitas aku membaca itu sangat minim sekali, dan surprisingly Januari Februari ini mungkin lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Without further ado, mari kita lihat buku-buku yang menjadi wrap up aku di bulan Januari dan bulan Februari. Buku yang pertama yaitu buku dari Ashley Poston, judulnya Gigerella. Jadi Gigerella ini menceritakan seorang gadis yang bernama Elle. Jadi Elle ini adalah seorang penyuka series fiksi klasik yang bernama Starfile. Dulunya dia sering banget nonton sama ayahnya, dan sekarang itu setelah dia mendengar suatu kabar mengenai Starfile mengadakan kontes kostum, Elle ini nggak sungkan-sungkan dan ingin banget untuk ikut kontes kostum itu. Cuman masih terhalang oleh ibu tiri dan kedua saudari tirinya. Jadi Gigerella ini mengingatkan aku sama judul film yang berjudul Cinderella Story. Di situ kalau nggak salah pemainnya Selena Gomez. Jadi di Cinderella Story itu juga sama, dia ada suatu kontes menari dan si Selena ini mau ikut, cuma terhalang oleh ibu tiri dan kedua saudari tirinya. Dan sama di buku ini kurang lebih aku melihat ada kesamaan, cuma di konsepnya tuh agak sedikit berbeda. Jadi di sini tuh Elle ini suka banget dengan science fiksi si Starfile ini dan ingin banget ikut di kontes kostumnya. Di opening buku ini aku melihat konfliknya belum terlalu banyak, belum terlalu naik, tapi di akhir-akhir itu kayak langsung duduk tinggi dan bikin baper, bikin kayak sedih juga, bikin terharu juga gitu. Karena di buku ini tuh ceritanya mungkin slow ya, masih lambat gitu alurnya. Tapi kalau misalkan kalian menuju ke ending, itu bakalan kalian disuguhkan adegan-adegan gitu atau kalimat-kalimat, kata-kata yang sangat menyentuh hati gitu. Buku yang kedua yaitu buku dari Marissa Meyer. Buku pertamanya dari The Lunar Chronicles, judulnya Cinder. Jadi Cinder ini menceritakan seorang manusia setengah cyborg yang bernama Lynn Cinder. Jadi Lynn Cinder ini merupakan seorang mekanik ternama di kotanya, hingga suatu ketika ada wabah yang menyerang dan Cinder harus menjalani hari-hari dengan wabah itu. Jadi kayak keluarganya dan orang-orang sekitarnya itu mengidap dan kena si wabah ini. Nah, hampir aja si Cinder ini juga kena, dan pada suatu hari dia itu dikirim ke suatu lab dan dia menjadi sebuah bahan percobaan. Di awal opening ini tuh aku kurang suka gitu, kurang gimana ya, kurang greget menurut aku, karena aku harus baca 2-3 kali untuk memahami setiap kata dan cerita di dalam buku ini. Cuman overall aku suka dengan alur dan aku cukup suka dengan karakter di dalam buku ini gitu. Buku yang ketiga yaitu The Selection by Kiera Cass. Pertamanya aku underestimate dengan buku ini karena buku ini tuh kayak gak terlalu masuk ke tipikal aku, karena di covernya juga sebenarnya kurang menarik menurut aku pribadi. Tapi setelah aku baca di halaman demi halaman, itu bener-bener buku ini page turner buat aku. Semakin aku baca semakin aku penasaran kayak ini gimana kelanjutan ceritanya, karena di dalam cerita ini menceritakan tentang Amerika menjalani sebuah kompetisi. Dia tuh bersaing dengan kasta-kasta lain yang lebih tinggi dari dia. Jadi si Amerika ini kan kasta 5, ada kasta 4, 3, 2 yang dia harus saingi gitu dalam menempati posisi putri untuk putra mahkota si Maxon gitu nggak salah ya. Dan sebenarnya di sini yang menjadi konfliknya adalah si Amerika ini kurang tertarik untuk ikut kontes itu gitu. Dia nggak mau, dan karena dia tuh
sudah punya someone she love, dia nggak mau menjalin hubungan dengan seseorang lain meskipun itu seorang pangeran. Aku suka banget dengan alurnya, aku suka banget dengan gaya bahasanya, tokohnya juga hidup seolah-olah aku tuh kayak apa ya, masuk ke dalam ceritanya gitu. Wow, ini suka banget karena kebetulan aku juga suka fantasi-fantasi yang berbau kompetisi, games kayak apa ya, lebih yang ke perjuangan bagaimana mencapai puncak kayak gitu. Buku yang selanjutnya yaitu Illumine. Kalian pasti tahu di reading vlog aku, ini adalah salah satu buku yang aku sudah baca di tahun lalu tapi nggak aku selesaikan gitu, dan aku bertekad untuk selesaikan buku ini. Well, akhirnya aku selesaikan dan bisa menarik nafas lega. Akhirnya aku tahu isi dari cerita ini. Jadi cerita ini itu menceritakan tentang dua sepasang kekasih yang putus baru saja, tetapi pas dia putus tidak lama tiba-tiba ada serangan di negaranya dia, di kotanya dia gitu. Nah, si yang putus ini, dua orang ini harus bekerja sama untuk menyelesaikan serangan itu, atau lebih tepatnya menghadapi serangan itu dan menghindar dari serangan itu. Bagaimana mereka menjalani serangkaian peperangan, sekelumit masalah-masalah yang nggak ringan menurut aku ya, karena di buku ini tuh cukup tinggi juga konfliknya, karena di sini tuh konfliknya dia diceritakan dalam bentuk hasil sadap dokumen, terus kesehatan pribadi, email, dokumen militer, terus wawancara dan lain-lainnya. Dan yang menjadi poin plus di buku Illumine ini pasti kalian tahu, karena di konsep Illumine ini beda banget dari buku-buku lain, karena di sini tuh banyak banget kayak kita disuguhkan betul-betul seakan kita tuh masuk ke dalam bukunya, karena tidak seperti narasi buku-buku biasa. Di sini tuh banyak banget diceritakan tentang kayak bagaimana itu hasil sadap email, data-data pribadi, wawancara, dan hasil sadap kayak hal-hal yang bersifat tidak layak dikonsumsi untuk warga-warga sipil kayak gitu. Ini yang menjadi buku ini so special. Buku yang selanjutnya yaitu Oon in Action karya Anigoto Z. Ini merupakan salah satu wishlist aku dan pengen banget aku baca, karena bukunya itu seunik itu dan ceritanya semenarik itu. Karena di cerita ini menceritakan seorang anak atau seorang gadis lah ya, bernama Oon. Sebenarnya bukan nama aslinya gitu, cuman kita panggil Oon aja. Jadi Oon ini mempunyai seorang teman kecil yang bernama Melvin. Jadi Melvin ini orang yang cuek, orang yang nggak suka bertele-tele, nggak suka neko-neko, dan nggak suka yang namanya basa-basi kayak gitu. Nah, si Melvin ini cuek banget dengan Oon, sementara Oon ini ngejar-ngejar si Melvin untuk mendapatkan si cintanya Melvin ini. Jadi Oon ini kayak bucin banget kepada Melvin. Sampai-sampai si Oon ini nggak peduli, terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau bilangin dia gila, bucin kayak alay kayak atau something like that. Tapi di sini aku melihat si Oon ini karakternya betul-betul hidup gitu. Jadi kayak dia tuh bukan yang alay-alay yang gimana ya, alay-alay yang kaleng-kaleng gitu loh. Gimana ya menceritakan, pokoknya gitulah. Jadi di sini Oon diceritakan sebagai karakter yang periang tapi bucin, cuman bukan bucin yang sampai yang nggak masuk akal gitu. Dan karakter Melvin juga aku suka karena dia karakter yang cuek tapi tetap kayak ada hati, dan aku bisa merasakan feel dari cerita ini. Aku juga bisa merasakan chemistry dari kedua tokoh ini gitu. Bukan selanjutnya yaitu Pandada karya, tunggu sebentar, Ongart Chai Charn Chip. Namanya nama-nama Thailand karena buku ini juga dari Thailand. Jadi pada dia menceritakan tentang seekor kucing raksasa besar, hobi makan, hobi berfoya-foya, hobi tidur gitu. Tapi dia dijuluki dewa. Jadi orang-orang itu biasanya pergi ke dia untuk mendapatkan solusi dari permasalahan dia. Misalkan permasalahan kehidupan, permasalahan karir, permasalahan cinta, apalah segala macam. Dia itu ngeluh ke sini. Dewa gimana begini apa solusinya, aku harus bagaimana gitu. Tetapi yang uniknya adalah si Pandada ini nggak sama sekali ngomong oh kamu harus gini gitu. Cuma si Pandada ini dia kayak meow dan memperagakan atau dia mempraktekkan sebuah gestur yang
sangat on point sehingga yang curhat tadi itu ngerti, oh aku harus gini, dah dia pulang gitu. Uniknya adalah setiap bab di sini banyak banget kata-kata mutiara tentang kehidupan yang sangat relate banget di kehidupan kita. Kalian wajib banget baca buku ini. Oke, buku yang terakhir yaitu buku dari Park Hyung Ran, judulnya Imitation yang pertama. Buku ini kalau nggak salah ada 4 ya bukunya, dan buku ini bukan novel kebanyakan, tapi buku novel komik gitu. Kalian bisa lihat asken sih kayak gini. Jadi pertama kali aku baca itu sebenarnya aku kira novel gitu, cuman di sini aku lihat Kitun atau Korean Tun, berarti dia lebih ke komik. Dah aku baca, dan pada saat aku baca aku suka ceritanya. Jadi menceritakan tentang Lee Ma-ha, seorang idol baru yang tiba-tiba viral, tiba-tiba terkenal karena meniru idol lain. Jadi si Lee Ma-ha ini adalah seorang idol baru, dan dia itu berusaha untuk supaya dia itu bisa sukses di karirnya, bisa dikenal banyak orang gitu. Tetapi akhirnya dia diminta untuk meniru seorang idol lain, dan disitu dia tiba-tiba langsung terkenal dan viral gitu. Dan aku di awal-awal cerita ini kurang tertarik sebenarnya, cuma pas baca halaman demi halaman, oke, aku sudah tahu bagaimana benang merah di dalam cerita ini. Yang aku notice di dalam buku ini adalah penggambaran visualnya yang sangat oke. Aku suka karena kita tuh enjoy banget tuh baca. Cuman aku kurang sukanya di karakter cowok, karena di karakter cowoknya ini kurang hidup dan kurang kuat. Karena di karakter cowok ini siapa sih namanya, lupa, tunggu bentar ya, Gyeonro. Jadi si Gyeonro ini seorang idol yang sudah terkenal banget gitu ya, dan dia tuh nggak suka sama Lee Ma-ha yang tiba-tiba terkenal hanya karena dia meniru idol lain gitu loh. Dan ada terjadi konflik gitu, dan si Lee Ma-ha ini berusaha untuk sopan ke Gyeonro, tapi Gyeonro ini cuek, bebek, nggak sama sekali peduli dengan Lee Ma-ha, terus nggak mau tahu tentang Lee Ma-ha bagaimana. Tapi akhirnya mereka disatukan ke dalam sebuah project bersama, dan di situ konfliknya langsung naik. Dan yang bikin aku kurang suka di karakter cowoknya ini karena dia terlalu cuek gitu. Dalam arti cueknya itu kurang gimana ya, kurang dibangun lah chemistry-nya antara si Lee Ma-ha ini gitu loh. Intinya overall ceritanya aku suka, dan gaya bahasa yang dia tuangkan, penggambaran, visualisasi itu aku suka. Cuman itu aja sih, di karakternya mungkin lebih dihidupkan lagi, mungkin kayak dikasih sentuhan-sentuhan yang bisa membangkitkan chemistry di antara kedua tokoh ini gitu aja. Oke, itu dia tadi beberapa wrap up di bulan Januari dan di bulan Februari. Kita akan masuk ke TBR. Jadi list-list TBR ku ini sepertinya ada 4 buku yang bakal aku baca di Maret 2021. Buku yang pertama yaitu Kastil Es dan Air Mancur yang Berdansa karya Priska Primasari. Buku ini sebenarnya terbitan lama dan sudah mengendap di rak buku, cuman aku berusaha untuk baca. Dan buku ini aku dapat pada saat titip ke temen di BBW Surabaya, entah tahun berapa, 2018 atau 2019, aku lupa antara itu. Dan aku pengen banget untuk baca buku ini. Buku yang kedua yaitu karya Andrea Hirata, judulnya 11 Patriot. Jadi buku ini juga sudah mengendap lama di rak buku, dan terbitan tahun kalau nggak salah ingat 2011. Dan bakalan aku baca di bulan Maret ini. Buku selanjutnya yaitu School Nurse karya Chang Serang. Jadi buku ini baru aja aku beli kalau nggak salah di bulan Januari, dan aku pengen banget tuh baca karena dia kayak ada unsur-unsur medisnya gitu, dan aku penasaran gimana cerita dari buku ini. Buku selanjutnya yaitu An Enola Holmes Mystery, Misteri Bukat Bunga Kematian. Jadi buku ini itu sebenarnya sudah aku start baca beberapa hari yang lalu, dan sekarang sampai di halaman 63. Aku suka banget dengan penggambaran kasusnya, bagaimana gaya bahasanya. Aku juga suka dengan karakter-karakternya, karena karakternya itu meskipun gaya bahasanya itu baku, tapi aku tuh bisa kayak membayangkan, oh karakternya si tokohnya ini tuh kayak gini gitu. Dan di sini Enola itu bener-bener masuk banget ke pikiran aku, kayak apa yang dia pikir sepemikiran dengan aku gitu. Karena jarang-jarang buku misteri itu bisa langsung ditangkap, biasanya 2-3 kali baru bisa kita tangkap. Tapi di buku ini translatornya oke banget sih, karena kayak
ringan banget gaya bahasanya, terus bahasa bakunya juga oke, nggak terlalu berat-berat amat. Kasusnya juga sebenarnya berat tapi dikemas dengan ringan gitu loh. Intinya kalian bisa baca dan wajib baca buku ini. Oke people, itu dia beberapa buku yang aku show ke kalian, buku-buku TBR dan buku-buku wrap up yang sudah aku baca di bulan Januari dan bulan Februari. Bagaimana dengan kalian? Buku-buku apa saja yang sudah kalian baca? Dan berapa banyak buku yang sudah kalian baca antara Januari dan Februari? Kalian bisa komen di bawah. Dan juga buku-buku yang bakalan kalian baca di bulan ini, kalian komen juga di bawah. Oke, sampai sini aja video aku. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.